Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabi pun, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Kelompok 6 beranggotakan 15 orang, yakni Muhammad Fadli Syafrizal, Salim Mutiara Asih, Hanif Rahman Abrar, Endi Tupala, Zaidan Ramdhani Pratama, Riko Darmawan Ari Prasojo, Alvin Maisandra, Imelda Saputri, Dermawan Hadi Putra, Daniela Rahmawati, Muhammad Al-Fatih, David Albertus Aristoteles Siagian, Muhammad Aurel Syauki, Muhammad Rehan Israr, dan Raffi Fadilah Akbar. Berikut adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh kelompok 6 mengenai pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Yang pertama, ada definisi dari pengukuran bahaya di tempat kerja. Pengukuran bahaya di tempat kerja adalah sebuah proses sistematis dan ilmiah yang bertujuan untuk yang pertama mengidentifikasi, mengenali dan menemukan berbagai jenis bahaya yang ada di lingkungan kerja. Ini mencakup bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, dan psikologi. Yang kedua yaitu mengevaluasi, menilai tingkat risiko dari bahaya yang teridentifikasi termasuk kemungkinan terjadinya dan tingkat keparahan dampaknya. Yang ketiga yaitu mengukur, menggunakan alat ukur dan metode yang tepat untuk mengumpulkan data kuantitatif tentang tingkat bahaya yang ada. Yang keempat, menilai dengan membandingkan hasil pengukuran dengan standar keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku. Kemudian yang terakhir, mengendalikan, memberikan dasar untuk pembangunan strategi, pengendalian risiko, dan perbaikan kondisi kerja. Tujuan utama dari pengukuran bahaya di tempat kerja adalah untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dengan cara mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya di lingkungan kerja secara proaktif. Selanjutnya adalah upaya pengendalian lingkungan. Yang pertama ada eliminasi, menghilangkan atau mengurangi risiko langsung dengan menghilangkan sumber bahaya atau faktor risiko dari lingkungan kerja. Yang kedua ada substitusi atau mengganti bahan atau proses kerja dengan yang lebih aman untuk mengurangi risiko. Yang ketiga rekayasa teknis, merancang ulang tempat kerja, peralatan atau proses kerja untuk mengurangi risiko cedera atau penyakit. Yang keempat, ada pengendalian administratif, mengatur tata cara kerja, jadwal kerja, pelatihan, rotasi pekerjaan, dan kebijakan kerja untuk mengurangi risiko. Yang kelima, ada penggunaan alat pelindung diri atau APD, memastikan pekerja menggunakan alat pelindung diri yang sesuai untuk mengurangi risiko cedera atau paparan bahaya. Yang keenam, ada implementasi. Kombinasi dari upaya-upaya ini dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi para pekerja. Nah, kemudian pada slide selanjutnya yaitu komponen utama pengukuran bahaya di tempat kerja. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama yaitu identifikasi bahaya yang meliputi melakukan inspeksi tempat kerja secara berkala, memeriksa catatan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, melakukan wawancara dengan pekerja tentang potensi bahaya, dan yang terakhir mengkaji proses kerja dan bahan yang digunakan. Kemudian yang kedua ada evaluasi risiko, meliputi menilai frekuensi paparan pekerja terhadap bahaya, memperkirakan tingkat keparahan dampak jika bahaya terjadi, dan menghitung tingkat risiko berdasarkan probabilitas dan keparahan. Kemudian yang ketiga, pengukuran menggunakan alat ukur yang sesuai, misalnya sound level meter untuk kebisingan, lux meter untuk pencahayaan. Melakukan pengambilan sampel udara untuk bahaya kimia.
Kemudian yang terakhir mengukur getaran radiasi atau parameter lain yang relevan. Kemudian yang keempat yaitu analisis dan interpretasi. Yang pertama yaitu membandingkan hasil pengukuran dengan nilai ambang batas yang ditetapkan. Kemudian menggunakan metode statistik untuk menganalisis data dan menentukan signifikansi risiko yang terukur. Dan yang terakhir yaitu poin kelima, yaitu pelaporan dan rekomendasi. Yang pertama ada menyusun laporan yang komprehensif terhadap hasil pengukuran. Yang kedua memberikan rekomendasi untuk pengendalian bahaya. Dan yang terakhir memprioritaskan tindakan berdasarkan tingkat resiko. Pengendalian faktor fisika. Sebelum kita membahas mengenai pengendalian faktor fisika, mari kita bahas faktor fisika. Faktor fisika adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas pekerja yang bersifat fisika diakibatkan oleh penggunaan mesin, peralatan, bahan, dan kondisi lingkungan di sekitar tempat kerja yang dapat mengakibatkan gangguan dan pengukuran dan pengendalian faktor fisika sesuai Permenaker nomor 5 tahun 2018 pasal 8 ayat 1 yang dimana meliputi iklim kerja, kebisingan, getaran, gelombang radio atau gelombang mikro, sinar ultraungu atau ultraviolet, radiasi medan magnet statis, tekanan udara, dan pencahayaan. Yang pertama, iklim kerja. Tekanan dingin adalah pengawaran panas akibat pajanan terus-menerus terhadap dingin yang mempengaruhi kemampuan tubuh untuk menghasilkan panas, sehingga mengakibatkan hipotermia atau suhu tubuh di bawah 36 derajat Celcius. Standar iklim kerja dingin ini tidak diatur oleh Permenaker nomor 13 tahun 2011. Standar iklim kerja dingin meliputi tabel standar di mana terdapat suhu dingin, kecepatan angin, suhu aktual yang dirasakan, dan tingkat bahaya. Standar iklim kerja dingin juga menjelaskan tentang istirahat yang harus diambil untuk shift kerja 4 jam. Hasil perpaduan antara suhu, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi dengan tingkat pengeluaran panas dari tubuh tenaga kerja sebagai akibat pekerjaan meliputi tekanan panas dan dingin. Yang kedua, kebisingan. Semua suara yang tidak dikehendaki yang bersumber dari alat-alat proses produksi dan atau alat-alat kerja yang pada tingkat tertentu dapat menimbulkan gangguan pendengaran. Yang ketiga, getaran. Getaran yang teratur dari benda atau media dengan arah bolak-balik dari kedudukannya keseimbangannya. Yang keempat, gelombang radio atau gelombang mikro. Gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 30 kHz sampai 300 GHz. Yang kelima, sinar ultra ungu atau ultraviolet. Sinar tersebut merupakan sinar radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang 180 nanometer sampai 400 nanometer. Yang keenam, medan magnet statis. Suatu medan atau area yang ditimbulkan oleh pergerakan arus listrik. Yang ketujuh, tekanan udara. Suatu tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Tenaga yang menggerakkan massa udara tersebut menekan searah daya gravitasi bumi. Yang terakhir atau kedelapan, pencahayaan. Sesuatu yang memberikan terang atau sinar atau yang menerangi meliputi pencahayaan alami dan pencahayaan buatan. Ya, ada pengendalian faktor kimia dalam lingkungan kerja. Pengendalian faktor kimia di lingkungan kerja itu sangat penting karena yang pertama itu paparan bahaya kimia berbahaya yang dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius. Yang kedua ada pengendalian faktor kimia yang bertujuan itu
untuk meminimalkan risiko bagi pekerjanya. Dan yang ketiga ada pendekatan yang sistematis diperlukan untuk menjaga keselamatan di lingkungan kerja. Selanjutnya ada identifikasi bahan kimia. Bahan kimia dalam berbentuk gas, cairan, atau padat. Contohnya ada zat beracun, korosif, mudah terbakar, dan reaktif. Selanjutnya lagi ada evaluasi risiko paparannya. Faktor yang mempengaruhi risikonya yang pertama adalah ada konsentrasi bahan kimianya. Yang kedua bisa dilihat dari durasi dan frekuensi paparannya. Yang ketiga ada mengukur resiko paparan untuk menentukan tindakan pengendalian. Hierarki pengendalian faktor kimia. Pengendalian faktor kimia. Yang pertama ada eliminasi atau substitusi. Itu bisa dari menghapus bahan-bahan berbahaya atau menggantikannya jadi yang lebih bagus. Selanjutnya ada pengendalian tekniknya seperti memasang sistem ventilasi, enclosures, dan otomatisasi. Berikutnya ada pengendalian administratif yang dimana memastikan prosedur kerjanya aman dan memastikan rotasi pekerja dan juga pelatihan. Kemudian memastikan alat pelindung diri, yaitu bisa dari respirator, sarung tangan, dan kacamata. Pengendalian teknik di bahan kimia ini bisa dengan memasang ventilasi lokal untuk gas atau uap. Yang kedua ada penggunaan penyekat atau enclosures. Yang ketiga ada otomasi proses berbahaya. Selanjutnya yaitu faktor biologi. Nah, faktor biologi di sini yaitu bahaya yang ada di tempat kerja yang berasal dari organisme hidup seperti bakteri, virus, jamur, parasit, ataupun dari produk-produk biologis yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia. Di mana faktor biologi ini biasanya juga dapat ditemukan di dalam berbagai industri kesehatan, pertanian, dan juga laboratorium. Kemudian bahaya biologi di tempat kerja itu contohnya yang pertama yaitu bakteri. Itu contohnya bakteri E. coli, Salmonella, ataupun tuberkulosis. Kemudian juga ada jamur, yaitu seperti Aspergillus, cendawan yang menyebabkan infeksi pada pernapasan. Kemudian parasit, itu contohnya malaria di sektor agrikultur. Dan terakhir contohnya yaitu produk biologis seperti endotoksin yang dihasilkan dari mikroorganisme. Selanjutnya yaitu industri yang beresiko terdampak tinggi dari bahaya biologis ini. Nah, yang pertama itu contohnya sektor kesehatan, yaitu dari rumah sakit dan juga laboratorium klinis. Kemudian pertanian itu seperti dari kontak dengan hewan dan tanah yang terkontaminasi. Kemudian dari laboratorium itu penanganan patogen selama dilakukan penelitian. Kemudian pengolahan makanan. Nah, di sini pengolahan makanan juga dapat beresiko terjadi kontaminasi bakteri ataupun jamur. Kemudian dampak faktor biologis terhadap kesehatan kita yaitu infeksi penyakit menular, alergi pernapasan, kemudian gangguan kulit ataupun penyakit-penyakit kronis yang disebabkan oleh paparan jangka panjang. Kemudian metode pengendalian dari bahaya biologi ini. Yang pertama yaitu eliminasi atau usaha untuk sepenuhnya menghilangkan agen biologis berbahaya ini dari lingkungan kerja. Misalnya tidak menggunakan patogen berbahaya jika tidak terlalu diperlukan. Kemudian metode substitusi contohnya yaitu mengganti
agen biologis yang lebih berbahaya dengan bahan-bahan yang lebih aman. Misalnya mengganti penggunaan mikroorganisme patogen itu dengan strain non-patogen dalam penelitian. Kemudian kontrol teknik, yaitu melakukan upaya untuk mencegah penyebaran berbahaya dengan menggunakan alat ataupun teknologi seperti ventilasi yang baik. Kemudian kontrol administratif, yaitu prosedur operasional seperti memberikan pelatihan bagi pekerja mengenai bagaimana cara menangani bahan-bahan biologis ini dan memastikan kontrol sanitasi yang dijalankan. Kemudian alat perlindungan diri atau APD, yaitu menggunakan peralatan seperti sarung tangan, masker, dan juga pelindung mata untuk melindungi pekerja dari kontak langsung dengan agen biologis yang berbahaya tersebut. Pengertian ergonomi dan tujuannya. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kesesuaian antara manusia dengan lingkungan kerjanya. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan efisien sehingga dapat meminimalisir risiko cedera dan meningkatkan produktivitas. Aspek dalam penilaian risiko ergonomi. 1. Postur kerja. Menilai apakah postur kerja yang dilakukan pekerja sudah optimal atau tidak. Kedua, beban angkat. Mengevaluasi berat beban yang diangkat, frekuensi pengangkatan, jarak jangkauan, dan tinggi pengangkatan. Ketiga, gerakan berulang. Mengidentifikasi gerakan berulang yang dilakukan pekerja dalam waktu yang lama. Keempat, suhu dan pencahayaan. Jaga suhu ruangan agar tetap nyaman, dan pencahayaan pastikan pencahayaan cukup. Alat bantu evaluasi ergonomi. 1. RULA atau Rapid Upper Limb Assessment, yaitu metode cepat untuk menilai risiko cedera pada lengan atas. Kedua, REBA, yaitu Rapid Entire Body Assessment, metode yang lebih komprehensif untuk menilai risiko cedera pada seluruh tubuh. Dan yang terakhir, NIOSH Lifting Equation, yaitu persamaan yang digunakan untuk menghitung beban angkat maksimum yang aman. Oke, setelah itu ada faktor psikologi. Pengukuran faktor bahaya psikologi di tempat kerja merupakan aspek penting dalam manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Faktor psikologi ini dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik pekerja, sehingga penting untuk diukur dan dikendalikan. Faktor psikologi mencakup berbagai elemen yang dapat mempengaruhi aktivitas kerja, seperti hubungan antar personal, peran, tanggung jawab, dan kondisi lingkungan kerja. Dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018, faktor ini diidentifikasi sebagai salah satu aspek yang harus diukur untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Setelah itu ada tindakan pengendalian. Jika ditemukan potensi bahaya psikologi, perusahaan harus melakukan tindakan pengendalian sesuai dengan standar ketiga. Ini termasuk manajemen stres dan peningkatan dukungan sosial di tempat kerja. Pengukuran faktor bahaya psikologi di tempat kerja sangat penting untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman bagi semua karyawan. Baiklah, slide selanjutnya yaitu mengenai pengenalan hygiene dan sanitasi. Hygiene sendiri yaitu tindakan atau upaya yang dilakukan untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan guna mencegah penyakit. Di sini kita melihat betapa pentingnya untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar kita tidak terkena penyakit. Selanjutnya yaitu sanitasi. Sanitasi sendiri yaitu sistem pencegahan penyakit dengan pengelolaan kebersihan lingkungan, termasuk itu di udara, baik itu di air dan maupun limbah. Slide selanjutnya yaitu betapa pentingnya hygiene dan sanitasi. Hygiene dan sanitasi sangat berperan penting dalam poin pertama yaitu mencegah penyakit. Mencegah penyakit di sini bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran penyakit menular seperti diare, infeksi saluran pernafasan, dan lain-lain.
Poin yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, berguna untuk kebersihan yang baik, meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan secara umum. Dan yang terakhir yaitu lingkungan bersih, berguna untuk membantu dan menjaga kebersihan lingkungan dari polusi udara, air, maupun tanah. Slide selanjutnya yaitu mengenai cara menerapkan hygiene dan sanitasi. Untuk menerapkan hygiene dan sanitasi dalam kehidupan sehari-hari, poin pertama yaitu mengenai kebersihan diri. Dengan cara mencuci tangan dengan sabun, mandi secara teratur, menjaga kebersihan pakaian. Yang kedua yaitu kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan di sini kita bisa lakukan dengan cara pengelolaan sampah yang benar, penggunaan air bersih, dan sanitasi toilet. Poin yang ketiga yaitu pengelolaan makanan dengan cara memastikan kebersihan alat dan bahan makanan serta memasak dengan benar. Fasilitas kebersihan merupakan infrastruktur, peralatan, dan layanan yang disediakan untuk menjaga kebersihan di suatu tempat, baik itu di lingkungan publik, komersial, maupun pribadi. Fasilitas ini penting untuk menjaga kesehatan dan kenyamanan, serta mencegah penyebaran penyakit. Beberapa fasilitas kebersihan diantaranya adalah peralatan kebersihan yang meliputi sapu, pel, ember, tempat sampah, dan peralatan kebersihan lainnya. Lalu ada toilet dan kelengkapannya. Toilet di sini dilengkapi dengan wastafel beserta dengan fasilitas sanitasi lainnya. Beberapa toilet umum juga dilengkapi dengan sabun, pengering tangan, atau tisu untuk menjaga kebersihan. Lalu ada loker beserta ruang ganti pakaian. Loker dan ruang ganti pakaian merupakan fasilitas yang sangat penting dan sering ditemui di tempat umum seperti gym, kolam renang, kantor, sekolah, pabrik, dan pusat kebugaran. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan privasi dan kenyamanan bagi pengguna dalam menyimpan barang-barang pribadi serta mengganti pakaian dengan aman. Persyaratan umum toilet. Yang pertama, disinfeksi dan pembersihan rutin. Disinfeksi dan pembersihan rutin ini bertujuan untuk mencegah penyebaran bakteri dan virus. Yang kedua, lantai tidak licin. Hal ini ditujukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh para pengguna, seperti terjatuh, terpeleset. Yang ketiga, tersedia kloset duduk. Tersedianya kloset jongkok ataupun duduk yang berfungsi dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna. Kloset ini harus mudah digunakan dan mudah dibersihkan tentunya. Keempat, air bersih. Penyediaan air bersih yang cukup untuk keperluan membilas kloset, membersihkan diri, dan mencuci tangan. Sistem flush harus berfungsi dengan baik. Kelima, tersedia tisu toilet. Ketersediaan tisu toilet yang berfungsi untuk membersihkan diri setelah menggunakan toilet. Yang keenam, terdapat tempat sampah. Tersedianya tempat sampah tertutup untuk membuang tisu, pembalut, atau sampah lainnya yang tidak dapat dibilas. Tempat sampah harus rutin dibersihkan dan diangkat. Persyaratan tempat sampah. Yang pertama, ada kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan. Kapasitas tempat sampah ini harus disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan di lokasi tertentu. Seperti di tempat umum yang ramai, tempat sampah berukuran besar dibutuhkan agar tidak cepat penuh. Kedua, penempatan yang strategis. Tempat sampah harus ditempatkan di lokasi yang mudah diakses oleh pengguna, seperti di area publik, jalanan, taman, atau area perbelanjaan. Ketiga, desain tertutup. Tempat sampah yang tertutup lebih baik untuk menghindari bau tidak sedap, mencegah hewan masuk, dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Keempat, mudah dibersihkan. Tempat sampah harus dirancang sedemikian rupa agar mudah dibersihkan, dengan permukaan halus dan bebas dari sudut-sudut yang sulit untuk dijangkau. Kelima, bahan yang kuat dan tahan lama. Tempat sampah harus terbuat dari bahan yang tahan lama, seperti plastik tebal, logam tahan karat,
atau stainless steel. Bahan tersebut tahan terhadap cuaca, korosi, serta tidak mudah rusak. 6. Pemisahan kelompok sampah. Di beberapa lokasi, terutama fasilitas publik atau perkantoran, perlu disediakan tempat sampah yang dipisah secara jenis sampah. 7. Terdapat label yang jelas. Tempat sampah harus memiliki label atau kode warna yang jelas untuk menunjukkan jenis sampah yang seharusnya dibuang. Misalnya hijau untuk organik, kuning untuk daur ulang, dan merah untuk limbah berbahaya. 8. Perawatan secara berkala. Harus terdapat sistem untuk memastikan tempat sampah dibersihkan secara berkala agar tetap higienis dan berfungsi dengan baik. Manajemen housekeeping. Housekeeping adalah suatu manajemen yang bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan, kerapian, dan kenyamanan di hotel atau fasilitas akomodasi lainnya. Istilah ini berasal dari kata house yang berarti rumah dan keeping yang berarti menjaga. Dalam konteks perhotelan, housekeeping mencakup berbagai tugas yang dilaksanakan oleh petugas housekeeping atau housekeepers untuk memastikan bahwa area publik dan kamar tamu selalu bersih dan terawat. Tugas dan tanggung jawab. Petugas housekeeping memiliki berbagai tugas yang meliputi 1. Pembersih rutin, yaitu untuk melakukan pembersihan harian di kamar tamu dan area publik seperti lobi, restoran, dan fasilitas umum lainnya. Yang kedua yaitu pengelolaan inventaris, yaitu untuk memastikan ketersediaan alat dan bahan pembersih serta melaporkan jika ada kekurangan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kualitas, untuk memeriksa kebersihan kamar sebelum tamu check-in dan setelah mereka check-out. Yang keempat yaitu pelayanan tamu, untuk memberikan bantuan kepada tamu dalam mendapatkan perlengkapan yang diperlukan selama menginap. Manfaat manajemen housekeeping. Implementasi manajemen housekeeping yang efektif dan dapat memberikan berbagai manfaat bagi hotel antara lain. 1. Konsistensi kebersihan. Itu menjamin bahwa standar kebersihan terjaga di seluruh area hotel, menciptakan pengalaman positif bagi tamu. 2. Efisiensi operasional. Untuk mengoptimalkan penggunaan waktu dan sumber daya melalui sistem manajemen yang terintegrasi. Yang ketiga yaitu peningkatan kepuasan tamu. Kebersihan yang baik berkontribusi pada kepuasan tamu yang dapat meningkatkan loyalitas dan reputasi hotel. Oke, di slide kali ini akan membahas tentang evaluasi bahaya pada di tempat pekerjaan. Evaluasi bahaya di tempat kerja itu melalui teknologi dan analisis risikonya sangat penting untuk memastikan bahwasannya keselamatan pekerjaan itu harus ada di dalam ruang lingkup pekerjaan tersebut, yang dimana kita bisa ambil dari kemajuan teknologi kita, kemajuan terbaru dari metodologi penilaian risiko dan teknologi memberikan kerangka kerja yang komparatif untuk mengidentifikasi dan mengurangi bahaya pada risiko pekerjaan di lapangan. Model penilaian risiko adalah model multidisiplin untuk menilai risiko dari sistem informasi dan komunikasi yang menggabungkan faktor organisasi, individu, dan sosial, menekankan elemen ergonomis dan budaya. Ini telah tercantum dalam jurnal Vehemister et. pada tahun 2006. Dan penggunaan metode penilaian risiko kuantitatif juga sangat penting dalam mengembangkan standar kesehatan kerja, terutama dalam skenario paparan bahan kimia. Ini juga tercantum dalam jurnal Smith pada tahun 1994. Dan juga di sini ada inovasi teknologi. Di inovasi teknologi sendiri, sistem komputer ini dirancang untuk penilaian bahaya, merampingkan identifikasi potensi risiko dengan menyajikan pertanyaan yang relevan kepada pengguna, sehingga untuk mengurangi kesalahan ataupun risiko pada ruang lingkup pekerjaan lapangan. Ini juga tercantum dalam Jeffries
tahun 2002. Pada teknologi evaluasi bahaya tempat kerja yang diusulkan menggunakan metode penilaian risiko dan prinsip LRP, menggunakan teknik canggih seperti simulasi Monte Carlo untuk skenario berisiko tinggi. Dan ini juga tercantum dalam jurnal Huang pada tahun 2010. Yang terakhir ada ergonomi partisipatif, yang dimana pada penerapannya ini merupakan menerapkan pendekatan ergonomi partisipasi dalam analisis tempat kerja, mendorong keterlibatan tenaga kerja yang lebih besar, dan meningkatkan efektivitas penilaian bahaya. Yang juga pada pembahasan kali ini tercantum pada jurnal Morak dan Luria pada tahun 2013. Dan sementara teknologi dan metodologi ini secara signifikan meningkatkan evaluasi risiko, tantangan tetap ada dalam memastikan aplikasi dan integritas yang konsisten di lingkungan kerja yang beragam. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai pengukuran faktor bahaya di tempat kerja. Semoga ilmu yang diberikan dapat berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.